Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mary Nasifa dari kelas 12 TKJ 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai akses control list. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Jadi akses control list itu sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman, yaitu kita memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Nah di sini kita akan belajar dari contoh kasus ya. Kita buat dulu topologinya, yaitu kita masukkan 2 router, terus kita masukkan juga PC-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada 6 PC ya, teman-teman. Dan untuk di router 2 itu ada 3 server dan kita juga menambahkan switch. Lalu setelah itu kita hubungkan dari router ke router, kemudian router 1 ke switch dan dari switch ke PC-PC-nya ya, teman-teman. Nah, di sini dari switch ke PC-PC-nya. Ini untuk di router 1 ya, teman-teman. Selanjutnya sekarang kita akan ke router 2. Untuk di router 2 sendiri itu ke switch dulu, dari router ke switch, lalu dari switch itu ke server-servernya, begitu ya teman-teman. Oke, di sini kita rapih-rapihkan dulu ya teman-teman semua. Setelah sudah rapi, sekarang kita akan menjabarkan IP-nya. Untuk di router 1 FA00 ini IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Kemudian untuk IP VLAN-nya adalah VLAN 10, yaitu 192.168.10.0/24. Terus untuk VLAN 20 IP-nya adalah 192.168.20.0/24, dan untuk VLAN 30 IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Oke, ini untuk IP VLAN-VLAN-nya. Sekarang kita ke router 2. Router 2 untuk FA00-nya adalah 10.10.10.2/24, dan untuk FA01-nya adalah 192.168.1.0/24, teman-teman. Dan untuk FA01-nya adalah 192.168.1.0/24. Oke, sekarang seperti ini ya teman-teman untuk IP-nya. Sekarang langsung saja kita konfigurasikan. Jadi yang pertama kita aktifkan dulu untuk interface dari routernya. Kita ke router 1. Di router 1 ini kita masuk ke di sini kita masuk ke sini terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita zoom in dulu. Terus kita matikan dan kita drag yang ini. Lalu setelah itu kita masukkan. Oke, kita masukkan di sini terlebih dahulu ya teman-teman.
terus kita aktifkan lagi di router. Lalu setelah itu di router 2 juga sama ya teman-teman, kita zoom in. Oke, di sini di router 2 itu sama, kita zoom in lalu kita gerakan yang ini ya teman-teman. Kita masukkan. Sebelum didragkan kita matikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu didrag dan kita aktifkan kembali. Lalu kemudian kita FaceTime forward. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengaktifkan portnya ya teman-teman. Dan kita masuk ke interface range FA00 sampai 1. Kemudian kita nasuntunkan. Oke, sudah menyala ya teman-teman. Interface-nya selanjutnya kita ke router 1. Di router 1 ini kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Kita kasih tanda terlebih dahulu. Di sini sebelumnya di router 2 juga kita nasudonkan ya untuk menyalakan. Kemudian di router 1 kita membuat VLAN terlebih dahulu. Di sini kita kasih tanda, kita kasih warna. Di sini untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian yang bawah ini adalah VLAN 20. Setelah itu sebelahnya lagi adalah VLAN 30, yaitu di PC 6 dan 5. Lalu kita konfigurasikan di switchnya. Kita konfigurasikan terang terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke switch. Kemudian kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode terang. Oke, maaf teman-teman, ini ada yang salah. Nah, setelah itu kita buat VLAN-nya, yaitu ada di VLAN 10, 20 dan VLAN 30. Selanjutnya kita masukkan portnya ke VLAN-nya. Pertama kita ke VLAN 10. Jadi di sini ada FA02 dan juga FA03. Kita masuk ke interface range FA-nya ya teman-teman. Kemudian switch port multi access dan switch port access VLAN 10. Selanjutnya kita ke VLAN 20 nya teman-teman. Di VLAN 20 ini ada FA04 dan juga FA05. Kita interface range FA04 sampai 5. Kemudian switch port multi access dan switch port access VLAN 20.
Oke teman-teman, setelah VLAN 20 selesai, kita lanjut untuk VLAN 30. Di sini ada FA06 dan juga FA07. Jadi di interface range FA06 sampai 7, kemudian sysport multi access dan juga sysport access VLAN 30. Selebihnya sama ya, seperti VLAN 10 dan juga VLAN 20. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan sub interface di routernya ya teman-teman. Kita masuk ke router 1. Nah, di router 1 ini ada IP-nya teman-teman. Untuk di FA00-nya kita masukkan dulu ya. Kita masuk ke interface FA00. Kemudian IP address 10.10.10.1 dan kita juga masukkan subnet masknya. Setelah selesai, selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN-nya. Maaf teman-teman, selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN-nya, yaitu kita masuk ke interface FA00 yang menuju ke switch. Di sini titik 10, artinya FA01 ini akan masuk kepada VLAN 10. Kita enter, kemudian encapsulation.1q10 dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan kita masukkan subnet masknya. Kemudian sekarang kita ke interface FA01.20. Ini untuk VLAN 20. Kemudian kita encapsulation.1q20 dan kita masukkan IP-nya adalah 192.168.20.1. Kemudian subnet masknya juga kita maksudkan. Terakhir kita ke VLAN 30-nya yaitu interface FA01.30. Sama ya. Selanjutnya kita encapsulation.1q30. Kemudian encapsulation.1q30 dan IP address-nya adalah 192.168.30.1 dan kita juga masukkan subnet masknya. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kemudian kita akan konfigurasi sub interface. Di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi sub interface-nya. Sekarang kita buat DHCP servernya ya teman-teman, yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian kita masukkan network 192.168.10.0 dan subnet masknya juga kita masukkan teman-teman. Kemudian default root-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya adalah 8.8.8. Selesai. Sekarang kita akan membuat VLAN 20 yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.0.0. Maaf ya teman-teman untuk networknya ya. Kemudian setelah itu kita masukkan default root-nya adalah 192.168.20.1 dan kita juga masukkan DNS servernya teman-teman, yaitu sama ya 8.8.8.8.
Oke, lanjut kita masuk ke IP DHCP VLAN 30, kemudian kita networknya 192.168.30.0 dan masukkan subnet masknya. Untuk networknya sendiri 192.168.30.1 dan DNS-nya sama 8.8.8.8. Oke, selesai. Sekarang kita aktifkan DHCP di PC-PC-nya teman-teman. Pertama di PC 1 atau VLAN desktop 1, VLAN 10 ya teman-teman, berarti. Di sini kita IP configuration-nya kita masuk ke desktop. IP configuration-nya kita aktifkan, yaitu DHCP ya. Di sini kita mendapatkan 10.0, terus kemudian kita masuk ke PC 2. Di sini kita mendapatkan IP 10.3, teman-teman. Sekarang kita ke VLAN 20, yaitu PC 3 dan PC 4. Kita aktifkan DHCP-nya. Di PC 3 mendapatkan IP 20.2. Kemudian di PC 4 kita mendapatkan IP 20.3. Selanjutnya kita masuk ke PC 56. Di PC 5 ini kita DHCP-kan mendapatkan IP 30.2 dan kita masuk ke PC 6 mendapatkan IP 30.3 teman-teman. Oke, selesai. Sekarang kita di router pertama sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke router kedua teman-teman. Di router 2 ini kita mendapatkan IP 10.2 dan 192.168.1.0. Lalu kita langsung saja masuk. Kita masuk ke interface EVA00 teman-teman. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.2. Di sini subnet masknya juga kita masukkan ya. Dan selesai. Sekarang kita ke interface EVA01, yaitu IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan juga kita masukkan subnet masknya. Oke, selesai teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan DHCP server teman-teman. Maaf, DHCP full server ya. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0 dan subnet masknya kita masukkan 255.0. Lanjut kita ke Oke, di sini teman-teman kita masuk ke DHCP pool server, kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0 dengan subnet masknya kita masukkan 255.0, kemudian default rootnya yaitu 192.168.1.1 dan DNS servernya adalah 8.8.8. Selesai. Sekarang kita ke switchnya ya. Nah teman-teman, di switch ini yaitu EVA01 kita masuk ke switch, kemudian kita masuk ke interface-nya yaitu interface EVA01, kemudian switch port mode terang teman-teman. Oke, selesai. Sekarang kita DHCP di servernya, kita masuk ke server desktop, kemudian IP configuration kita aktifkan DHCP-nya. Oke, di server 1 mendapatkan 1.2 IP-nya, lalu di server 2 mendapatkan IP di sini kita mendapatkan IP 1.3, terus kita ke server 3. Nah, di server 3 ini mendapatkan IP 1.4. Sekarang kita akan coba tes ping, teman-teman. Misalkan dari server kita ping dengan command prompt. Yaitu ping 192.168.1.3.
yaitu kita ping ke server 2 ya teman-teman ini. Oke, di sini kita terhubung ya teman-teman. Sekarang kita akan ping ke 1.4 yaitu server 3. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat di sini juga sudah terhubung atau sudah bisa saling berkomunikasi antar servernya. Kita akan coba juga di VLAN-nya ya teman-teman. Tapi kita belum mencoba kirim paket. Misalkan dari sesama VLAN PC 1 ke PC 2 itu sukses. Kemudian PC ke PC sukses juga, dan PC 5 ke 6 sukses juga ya teman-teman. Namun dari VLAN ke server ini belum bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi itu kita setting routingnya. Jadi kita akan mengkonfigurasi routingnya dengan menggunakan dynamic routing ASPF. Nah, teman-teman tahu ya bahwa dynamic routing ASPF itu adalah mengadvertis networknya. Artinya kita mempromosikan IP address-nya. Nah, PC-PC ini kan tidak bisa berkomunikasi dengan server ya teman-teman. Di PC ini hanya bisa berkomunikasi dengan sesama VLAN dan antaranya. Kita coba dibuktikan di sini, misalkan berkomunikasi sama VLAN, dan kita akan coba buktikan ini misalkan PC 6 ke PC 5 itu sukses. Terus dari PC 5 ke 4 atau VLAN 3 ke VLAN 2 sukses juga ya teman-teman. Namun untuk berkomunikasi dari PC-PC ke server itu tidak bisa ya teman-teman, karena di router 1 ini belum mempunyai routing ke 192.168.1.0. Kita coba buktikan ya teman-teman. Misalkan dari PC 5 kita ping ke server 1 itu sudah kan valid. Misalkan ping 192.168.1.3 yaitu server 2. Di sini destinasinya host unravel teman-teman. Artinya router pertama ini tidak punya routing ke 192.168.1.0. Begitupun sebaliknya di router 2 juga kita tidak punya routing ke VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Nah, langsung saja kita konfigurasikan dynamic routingnya. Kita menggunakan SWF ya. Bisa dilihat di sini untuk IP rootnya di router 1 ini hanya ada 10.0, 192.168.10.0 dan juga 20.0 dan juga 30.0 teman-teman. Ini untuk routing antaran. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk yang server, yaitu kita ketikkan router OSPF teman-teman. Kita tanda tanya ya. Nah, di router OSPF ini proses ID-nya itu bebas teman-teman, dari 1 sampai 65535. Misalkan kita menggunakan 1, terus kita masukkan networknya yaitu 192.108.10.0, terus kita masukkan wildcard base-nya yaitu 0.30.30.255. Terus kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan SWF area ID-nya yaitu area 0 atau area 0. Nah, selesai. Sekarang kita untuk VLAN 20-nya, networknya ini kita ganti aja jadi 192.168.20.0 dengan wildcard base-nya sama teman-teman, karena perfect-nya adalah 24 sama. Terus kita enter, kemudian kita buat yang VLAN 30 yaitu 192.168.30.0 teman-teman. Setelah selesai itu untuk VLAN, sekarang kita buat untuk yang 10.10.10.0. Setelah selesai teman-teman, kita akan mengadvertiskan atau mempromosikan IP-nya. Sekarang kita ke router 2 yaitu router ASPF juga ya teman-teman. Kemudian kita advertiskan networknya yaitu 192.168.1.0. Kita masukkan wildcard base-nya dan areanya adalah 0. Selanjutnya kita buat juga untuk yang 10.10.10.0. Kemudian enter, selesai. Kita coba lihat do IP root. Nah, teman-teman, di sini ada 3 ya. Ada 3 SPF yaitu 10.0, 20.0 dan 30.0. Yaitu routing untuk yang ke VLAN. Kita coba cek juga di router 1 IP root
Nah, di router 1 sekarang juga ada atau OSPF dengan 192.168.1.0 dan jalurnya adalah 10.2. Sama-sama sudah ada routingnya ya teman-teman. Sekarang kita akan coba cek ping. Misalkan dari server 2 kita akan menuju ke PC 6. Kita coba lihat dulu. IP-nya adalah 30.2 dan ping 192.168.30.2 teman-teman. Maaf ya, 30.3. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Bukan destination host atau reachable lagi karena dari router 1 dan router 2 itu sudah sama-sama mempunyai routingnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan akses control list-nya. Jadi akses control list itu sama seperti firewall teman-teman, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim langsung. Jadi langsung saja kita akan belajar dengan contoh kasus ya. Contoh kasusnya yaitu misalkan kita ingin memblokir VLAN 30, blokir VLAN 30 ke server. Oke, jadi kita akan memblokir VLAN 30 ke server. Nah, akses list itu ada dua tipe, yaitu ada standar. Kita akan coba tuliskan saja ya. Nah teman-teman, yaitu ada standar, kita coba tuliskan juga dengan extended. Untuk perbedaannya nanti kita akan bahas ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan mencoba standar akses list terlebih dahulu. Nah karena di sini server, maka kita akan mengkonfigurasikan di router 2 teman-teman. Langsung saja kita masuk ke router 2 untuk mengkonfigurasikan. Lalu kita ketikkan akses list. Kita tanda tanya. Nah teman-teman, di sini dilihat bahwa ada 1 sampai 99 itu menggunakan standar akses list dan ada 100 sampai 199 itu adalah extended access. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang standar saja. Sekarang kita coba yang satu akses list, satu kita tanya lagi, dan di sini ada DNI permit dan juga remake. Nah, untuk akses list itu selalu menggunakan DNI dan juga permit teman-teman. Untuk DNI itu artinya adalah memblokir paket dan untuk remit itu artinya untuk mengizinkan paket yang dikirimkannya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk VLAN 30 itu diblokir ya teman-teman. Artinya di sini kita akan menggunakan yang deny terus kita tanda tanya lagi. Di sini ada sebentar ya teman-teman. Di sini ada ABC DOS, kita bahas dulu dari yang host. Untuk host itu artinya adalah hanya satu komputer saja yang diblokir teman-teman. Misalkan di sini kita ketikkan akses list 1 DNI host, terus kita masukkan IP dari salah satu komputernya. Misalkan VLAN 30 itu ada 192.168.30.2, terus kita enter, artinya bahwa 192.168.30.2 itu akan diblokir teman-teman. Untuk network 30 yang lainnya itu bisa berkomunikasi atau mengirimkan paket. Begitu untuk yang host. Nah, untuk yang ini adalah semua PC ini tidak bisa berkomunikasi teman-teman. Artinya bahwa IP30 itu diblokir ya teman-teman, tapi untuk network 30 yang lainnya itu masih bisa berkomunikasi atau mengirimkan paket. Begitu untuk yang host. Nah, untuk yang ini adalah semua PC ini tidak bisa berkomunikasi, berarti semua PC-PC ini paketnya diblokir teman-teman. Itu kalau kita menggunakan deny. Oke, selanjutnya untuk yang ABCD, yaitu ABCD ini adalah network saja. Artinya yang 10.0 atau 20.0 atau 30.0 itu diblokir teman-teman. Jadi untuk yang ABCD itu kita menggunakan network. Nah, dalam hal ini kita lihat contoh kasusnya untuk di VLAN 30 diblokir paketnya menuju server. Berarti di sini kita menggunakan yang ABCD. Address too much ya teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke networknya, network 192.168.30.0. Kita akan coba tanya lagi. Di sini kita memasukkan wildcard base-nya. Artinya prefix-nya adalah 24. Jadi wildcard-nya adalah 0.0.0.255.
Oke teman-teman, di sini kita akan coba tanya lagi. Nah, kalau sudah ada CR seperti ini itu sendiri artinya sudah beres ya teman-teman, sudah selesai. Kita enter, kemudian kita cek do show access list. Teman-teman bisa dilihat di sini ada 10 DNI dengan network 192.168.30.30. Artinya yang VLAN 30 itu akan diblokir teman-teman. Nah, teman-teman tahu ya bahwa akses list itu standarnya deny, artinya kalau misalkan kita belum didefinisikan semuanya, itu semuanya akan diblokir. Teman-teman, meskipun kita sudah mengkonfigurasikan memblokirnya hanya di VLAN 30. Di VLAN ini ya teman-teman, kita tetap saja untuk yang VLAN 10 dan VLAN 30 itu tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya deny. Jadi semua paket akses listnya itu diblokir. Sekarang kita akan coba definisikan bahwa semua selainnya di VLAN 30 itu diizinkan mengirimkan paket. Kita masuk lagi ke router 2, terus kita mengkonfigurasikan yaitu akses list 1 private. Maaf teman-teman, artinya semua diizinkan soal itu. Oke, di sini konfigurasikan access list 1 private ini. Artinya semua diizinkan kecuali yang tadi kita konfigurasikan yaitu yang ini ya teman-teman. VLAN 30 diblokir, terus kita enter. Sekarang kita cek do show access list. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa untuk VLAN 30 itu diblokir. Dan semua yang lainnya itu diizinkan ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi di router 2. Sekarang kita gambarkan misalkan PC 6 ini mengirimkan paket ke server. Jadi PC 6 ini akan masuk ke server atau di switch ini ya teman-teman. Nah, dari sini kita akan masuk ke router dan dari router akan masuk lagi ke router 2. Nah, teman-teman, di router 2 atau di sini kita akan menanamkan akses listnya. Nah, akses list ini ada yang namanya direction, yaitu tadi di sini kita mengarahkan masuk ya teman-teman. Dari sini kita masuk dari FA00 ke FA00 router 2 itu masuk, dan dari FA01 artinya keluar ya teman-teman ke sini. Berarti untuk FA01 itu direksinya adalah in, dan untuk FA01 itu adalah out teman-teman direksinya. Nah, jadi kita akan mau blokir paketnya itu di FA00 atau FA01 teman-teman. Oke, misalkan di sini kita mencoba memblokirnya di FA01 teman-teman, berarti direksinya adalah out. Sekarang kita masuk dulu ke router 2, terus kita masuk ke interface FA01. Kemudian akses grup 1, terus kita tanda tanya. Nah, di sini ada in dan juga out teman-teman. Kita pilih out karena kita masukkan memblokirnya di FA01, terus kita exit. Nah, selesai ya teman-teman untuk mendefinisikannya. Sekarang kita coba cek kirimkan paket yaitu dari PC 6 ke server 2. Nah, ini violet ya teman-teman. Sekarang kita misalkan dari VLAN yang lainnya ke server 2 dan sukses teman-teman untuk VLAN 20. Sekarang kita coba juga di VLAN 10, misalkan PC 1 ke server 1, awal-awal valid ya teman-teman. Nah, kita akan coba lagi VLAN 10 ke server 1 itu sudah successful teman-teman. Oke, benar ya teman-teman, untuk VLAN 30 ini tadi di PC 6 untuk kirim paket ke server itu 2 itu valid. Kemudian untuk VLAN 20 kita akan coba kirim paket ke server itu sudah sukses ya teman-teman. Yang diblokir hanya VLAN 30. Sekarang kita coba cek di router 2 do show access list. Teman-teman bisa dilihat yang diblokir hanya VLAN 30. Sekarang kita coba cek di router 2. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada peringatan 1 match dan juga 3 match. Artinya teman-teman, VLAN 30 itu kita sudah melakukan 1 kali mengirimkan paket, dan juga VLAN lainnya selain 30 itu sudah melakukan 3 kali mengirimkan paket. Misalkan kita akan coba lagi, kita buktikan bahwa VLAN 30 itu benar-benar terblokir. Jadi kita lihat misalkan PC 6 atau PC 5 kita kirimkan paket ke server 3, misalkan dari file, artinya untuk VLAN ini benar-benar diblokir paketnya teman-teman.
untuk ke server 1, 2 ataupun server 3 begitu pun ya teman-teman. Kita sudah melakukan directionnya di router kedua teman-teman. Kita melakukan directionnya di EVA00 itu adalah in, dan untuk EVA01 itu adalah out. Nah misalkan kita mau yang di EVA00 itu adalah in, untuk EVA01 itu adalah out, misalkan itu kita mau mencoba directionnya itu pada EVA00, jadi kita hapus dulu directionnya yang di EVA01, kita hapus dulu ya teman-teman. Kita masuk ke interface EVA01, kemudian kita no IP access group 1 out. Oke teman-teman, lanjut ya, karena tadi kita hapus access listnya, sekarang kita akan coba masukkan lagi. Misalkan kita exit, terus kemudian kita masuk lagi ke interface FA01, kemudian kita masukkan lagi access listnya IP access group 1 out. Nah kalau seperti ini untuk VLAN 30 atau PC mengirimkan paket ke server itu akan diblokir. Kita coba buktikan. Nah valid ya teman-teman, kita coba buktikan lagi. Misalkan dari PC 5 ke server 3 itu valid juga. Terus kita coba misalkan dari PC 5 ke router, nah di sini juga valid ya teman-teman. Mohon maaf, sukses ya teman-teman untuk ke router. Nah misalkan kita pindahkan akses listnya itu menuju EVA00, yaitu kita konfigurasikan ya teman-teman. Kita hapus dulu yang ini no IP access group 1 out, kita hapus yang di interface EVA01. Setelah selesai, sekarang kita ke interface EVA00 karena kita mau memindahkan akses listnya ke sini ya teman-teman, EVA00. Kemudian IP access group 1 in ya teman-teman. Untuk EVA00 itu adalah in directionnya, terus kita enter. Nah jadi kalau kita memblokir atau menanamkan akses linknya, jadi EVA00 itu artinya kita memblokir dari router sampai ke server-server ini teman-teman. Dari router sampai ke 3 server ini, sekarang kita akan coba buktikan kirim paket dari PC ke PC 6 ke server. Nah valid ya teman-teman. Terus misalkan dari PC 6 ke server 3 valid juga. Nah sekarang misalkan dari PC 6 atau VLAN 30 ke router juga valid ya teman-teman, karena kita menanamkan di EVA00, jadi itu akan memblokir dari router ke server-server ini. Nah itu kenapa jadi kita konfigurasinya di router kedua. Untuk contoh kasus ini, jadi kalau misalkan kita mengkonfigurasikannya di router pertama, misalkan di EVA00 atau EVA01, itu artinya kita akan memblokir dari router 1, kemudian sampai ke router 2 dan juga sampai ke server-servernya teman-teman. Jadi VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 sampai ke router 2 dan juga server-server. Begitu ya teman-teman, kita coba konfigurasikan akses listnya di router 1. Namun sebelumnya kita buktikan maksudnya kita di router 2 nya kita hapus teman-teman. Di sini kita hapus ya di EVA00 dan no IP access group 1 in exist. Kemudian kita coba cek dura, terus kita copy yang ini ya teman-teman. Setelah ini dikopikan, terus kita ke router pertama. Kita masuk ke router pertama ya teman-teman. Terus pas kita tekan yang tadi, kita enter, kemudian kita coba cek do access list. Oke, di sini sudah ada ya, terus kita definisikan atau kita tanamkan di EVA01. Jadi EVA01 ini adalah ini ya teman-teman, karena misalkan untuk PC 6 ingin mengirimkan paket itu akan masuk ke switch atau server ini. Kemudian ini akan masuk ke EVA01 dan akan keluar ke EVA00. Jadi untuk EVA01 ini adalah in. Kemudian kita konfigurasikan lagi, kita lanjut, kita definisikan ke EVA01. Kita masuk ke interface EVA01. Kemudian IP access group 1 in. Maaf teman-teman, karena di sini kita menekan VLAN ya. Jadi kita akan masuknya itu melewati interface EVA01.30. Karena ini adalah untuk jalur VLAN 30. Oke teman-teman, kemudian kita enter. Kemudian IP access group 1 in. Selesai, kita akan coba lihat do show access list. Oke, sekarang kita akan coba kirimkan paket. Mengirimkan paket misalkan dari VLAN 30 PC 5 ke router 1.
Oke, di sini valid ya teman-teman. Kita tambahkan akses listnya di FA01. Kita coba lagi dari PC 5 ke router 2. Nah, di sini juga valid. Terus dari PC 5 ke server. Nah, di sini valid juga ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di router pertama, Duso Access List. Teman-teman bisa dilihat di sini ada peringatan 3 Mac, artinya kita sudah 3 kali mengirimkan paket dan itu semuanya diblokir ya teman-teman, karena kita menanamkan akses listnya itu ada di router 1 dan di FH01. Artinya VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 kemudian router 2 dan juga ke server-server ini. Oke, paham ya teman-teman kenapa sebelumnya kita konfigurasi akses listnya itu di router kedua dan kita tanamkan di FH01, karena di sini contoh kasus itu adalah blokir VLAN 30 ke server. Sekarang kita coba lagi, kita hapus dulu ya. Di router pertama kita masuk ke interface FA01.30, kemudian no IP access group 1 in. Kemudian sekarang kita masuk lagi, kita masukkan lagi, kita tanamkan di akses listnya ke router 2 di FA01. Kita masuk ke interface FA01, kemudian IP access group 1 out ya teman-teman, untuk di router kedua di FA01 nya. Sekarang kita coba buktikan lagi kalau seperti ini, itu artinya VLAN 30 bisa kirim paket ke router 1 dan router 2. Teman-teman, namun ke server itu valid ya teman-teman. Kita coba buktikan dari PC ke router 1 itu sukses, kemudian dari PC 6 ke router 2 juga sukses ya. Terus dari PC 6 ke VLAN 30 ke server itu juga valid ya teman-teman. Untuk ke server, oke, seperti itu teman-teman untuk direction access listnya. Itu kenapa ditanamkan di router kedua. Sekarang kita akan coba menambahkan sebuah kasus lagi teman-teman. Kita coba tuliskan, jadi misalkan kita akan memblokir PC 2 ke server, langsung saja kita konfigurasikan. Kita ke router 2 teman-teman, kita exit, kemudian kita konfigurasikan yaitu akses list 1 ya. Kemudian akses list 1 tanda tanya. Kemudian kita menggunakan yang deny ya, karena kita akan blokir ya teman-teman. Terus kita tanda tanya lagi. Ini akses list 1, kemudian lanjut kita deny karena akan memblokir ya teman-teman. Terus kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita menggunakan, kita masukkan dulu deny. Kemudian di sini kita akan menggunakan host atau hanya satu address saja yang akan diblokir teman-teman. Jadi kita masukkan IP 2, kita coba lihat IP di sini ya. PC 2 itu adalah 10.3 teman-teman. Oke, 10.3 ya. Sekarang kita coba cek Duso access list. Kita tulis dulu ya. Access list 1 deny host dan IP PC 2-nya. Setelah itu kita cek Duso access list. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk deny host dan IP dari PC 2. Sekarang kita coba cek dikirimkan paket dari PC 2 ke server. Kita hapus dulu PC 2 ke server 2. Nah, di sini masih sukses ya. Kita coba cek Duso access list. Nah, di sini sudah untuk 10.3.
itu tidak bertambah teman-teman. Match-nya yang bertambah itu adalah di permit any teman-teman, artinya bahwa 10.3 ini masuk pada permit any, karena untuk access list itu kita melihat dari atas sampai menuju ke bawah. Nah di sini untuk 10, 20 dan juga 30 itu namanya adalah sequence number, artinya bahwa access list ini akan melihat dari sequence number yang terkecil. Semakin kecil sequence number itu akan diutamakan, begitu ya teman-teman. Jadi yang tadi BC2 itu mengirimkan paket ke server, terus di access-nya ini akan melihat di sequence numbernya dari yang pertama teman-teman, dari yang 10 ini. Di sini yang pertama adalah 10 DNS 192.168.30.0. Nah di sini itu tidak cocok ya teman-teman untuk IP dari BC2. Nah selanjutnya untuk yang 20 permit ini cocok. Kenapa? Karena yang kedua itu artinya semua itu diperbolehkan mengirim paket. Jadi yang 30 di sini 192.168.10.3 itu tidak dianggap teman-teman. Yang dianggap itu adalah permit any karena sequence numbernya itu lebih kecil. Nah untuk solusinya itu sequence numbernya ini kita harus lebih kecil dari 20 teman-teman. Jadi untuk mengubah sequence numbernya itu kita harus menghapus dulu yang di host 10.3. Nah biasanya untuk menghapusnya itu kita masuk ke interface FA01, kemudian kita ketikkan no IP access group atau no IP access list host 192.168.10.3. Nah kalau kita ketikan seperti itu salah ya teman-teman dalam kasus seperti ini. Nah dalam hal ini itu untuk menghapusnya caranya adalah kita ketikkan IP access list standar 1, kemudian kita hapus yaitu no 50 ya teman-teman. Itu sequence number yang mau kita hapus. Maaf teman-teman, ini ada kesalahan ya. Kita menghapus note 10 dan note 20. Kemudian cek dulu access list. Nah, teman-teman di sini sudah tidak ada untuk sequence number yang 30. Sekarang kita akan bikin access list PC2 berada di access number yang 20 ini. Misalkan kita akan membuat sequence numbernya itu 12, yaitu kita ketikkan 12 DNS host, terus kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.3, terus kita enter dan kita lagi doso access list. Nah teman-teman bisa dilihat sekarang berada di atas square yang 20 teman-teman, artinya sekarang PC2 itu tidak bisa berkomunikasi dengan server. Jadi kita coba buktikan, kita paket dari PC2 ke server itu valid ya teman-teman. Terus kita coba misalkan dari PC2 ke server 3, nah di sini juga valid ya teman-teman. Artinya PC2 itu sudah benar-benar terblokir dari paketnya di server. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk square numbernya. Sekian video akses control list dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.